Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan pajak semua. Bune Haba, selamat datang kembali di Siniar Mengulas Pajak, acara podcast kebanggaan KPP Pratama Raba Bima. Nah, kawan pajak semua, pada kesempatan hari ini kita mempunyai narasumber spesial. Ini salah satu pengusaha sukses di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mahdalena. Selamat datang, Bu. Iya, makasih. Jadi saya yakin kawan pajak semua, khususnya kawan pajak di lingkungan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu sudah kenal sama Ibu Mahdalena ini. Kita langsung perkenalan karena katanya tak kenal maka tak sayang. Silakan Bu, perkenalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPP Pratama Raba Bima beserta seluruh jajarannya, karena hari ini alhamdulillah saya bisa hadir dan diundang sebagai tamu, atau lebih tadi Mbak Farah nyebutnya sebagai narasumber di podcast Salajalenga KPP Pratama Raba Bima. Baik, mungkin harus perkenalkan diri lagi dulu, siapa tahu ada yang belum kenal. Jadi nama saya Mahdalena, biasa sih dipanggilnya dengan Lena. Untuk tempat dan tanggal lahir, alhamdulillah saya lahir di Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya tanggal 21 Februari 1980. Kemudian untuk background pendidikannya dari TK sampai SMA, saya sekolahnya di Kecamatan Woha, masih seputar itu. Kemudian melanjutkan strata 1 atau S1 di Universitas Diponegoro dengan mengambil jurusan sastra Inggris, dan kemudian melanjutkan S2 saya di Jakarta di Universitas Jayabaya yang berlokasi di Pulau Mas, yang saya mengambil jurusan Magister Manajemen waktu itu. Ya. Wah, berarti ini putri kebanggaan Kota Bima ya. Wah, alhamdulillah kalau dibilang seperti itu. Iya. Terus kalau boleh tahu Ibu ini pengusaha di bidang apa, Bu? Kalau saya khususnya usaha di bidang retail ada. Jadi kita tokonya itu namanya Bolly Dep Store. Jadi kalau di Bolly Dep Store ini kita bisa dijuluki dengan toko serba ada. Jadi hampir 70-80% apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita sediakan. Hanya yang tidak mungkin kita jual cabai dan tomat saja. Itu pun cabai bubuk masih kita jual. Wah, hebat sekali. Ini waktu saya awal kali di Bima 4 tahun lalu ini, Bolly Department Store ini salah satu toko yang besar ya, Bu ya. Jadi kalau boleh tahu awalnya Bolly itu berdiri di tahun berapa, Bu? Awal berdiri Bolly itu sekitar tahun 2007. Jadi 2007 itu awal saya membuka usaha di Kota Bima. Jadi memang saya memulai bisnis ini, usaha ini memang dari nol. Jadi awalnya kita dengan mengontrak ruko di Jalan Sulawesi nomor 23, lebih tepatnya di depan pendopo Bupati Bima. Jadi kalau di sana dulu itu bukan namanya Bolly Dep Store, dulu namanya Bolly Fashion. Karena di sana saya hanya menjual pakaian wanita dulu itu. Jadi khusus fashion, tidak ada makanan, tidak ada jual minuman. Jadi murni pakaian. Itu pun awal saya merintis itu hanya beberapa item atau produk saja yang saya jual, yaitu perlengkapan wanita paling seputar jilbab, kemudian aksesoris jilbab kayak bros, parfum, dan beberapa produk wanita lainnya. Setelah beberapa tahun berusaha dan alhamdulillah dengan
kerja keras dengan kerja cerdas, akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa melihat peluang terhadap apa sebenarnya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima. Jadi kalau dulu namanya bukan Boli Dep Store, tapi hanya Boli Fashion saja. Karena kita hanya jual pakaian saja. Jadi setelah 5 tahun baru kita mengembangkan sebuah pola bisnis yang baru, yang dulunya pada tahun 2007 itu masih kita sistemnya manual. Kemudian di tahun 2020 dengan membaca keadaan pasar dan sempat berdiskusi dengan para pelanggan, menanyakan apa menjadi kebutuhannya. Jadi dari situ saya belajar kenapa saya tidak mencoba atau mengcombine apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena waktu dulu itu masih ingat betul, kalau di toko Boli Fashion, kadang habis ibu-ibu tuh membeli jilbab, bros, suka mereka nitipin barang. Mbak Lena titip dulu ya, nanti saya ke depan dulu mau beli makanan, minuman, susu, atau pampers. Jadi dari situ saya sempat berkomunikasi dan sering tanya ke pelanggan-pelanggan saya, gimana Bu kalau saya coba jual, kalau misalnya campur ada makanan, minuman, susu, pampers, kemudian ada pakaian juga. Wah bagus itu Malena, biar kita nggak kemana-mana lagi, capek keliling kemana-mana. Oh jadi dari situ, dari beberapa tanggapan, masukan dari para pelanggan, akhirnya saya merumuskan atau menginginkan sebuah usaha waktu itu. Jadi saya mendesain bahwa sebuah konsep one stop shopping market. Jadi walaupun tidak skalanya besar seperti mall-mall yang ada di kota besar, paling tidak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 70-80% ada di Boli Dep Store. Ya. Wah, ini fakta menarik ya kawan pajak. Jadi yang awalnya menjual perlengkapan fashion, sekarang merambah menjadi toko serba ada gitu ya Bu ya. Berarti melihat potensi pasar, terus Ibu kembangkan usaha Ibu. Kalau sekarang Boli sudah ada berapa cabang ya Bu? Untuk Boli Dep Store ini ada 3 titik yang saya tangani langsung manajemennya. Yang pertama itu di Jalan Gajah Mada nomor 151 Kota Bima. Mungkin teman-teman di KPP Pratama Rababi mungkin sudah tidak asing lagi mungkin. Iya, itu tempat saya belanja pertama kali Bu waktu di Bima. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada di daerah kelahiran saya, yaitu di Tente, Kecamatan Woha. Kemudian outlet yang ketiga ada di Sila, Kecamatan Bolo. Jadi ada 3 sementara yang saya handle sendiri dari segi manajemennya dan lain-lainnya. Oh iya, kalau saya nggak salah ingat di Dompu juga ada Boli yang besar ya Bu ya? Ya, kalau di Dompu itu diawasi dan di manage sama adik saya. Oh iya, kalau saya lihat tuh di Dompu dia bangunannya tuh besar, megah gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau poin plusnya Boli sendiri dibanding dengan toko-toko lainnya itu di Bima apa Bu? Yang membedakan Boli dengan para retail lainnya mungkin dari ini. Jadi kalau di Boli kita lebih bervariasi barangnya. Jadi variannya mungkin lebih banyak. Jadi kalau retail yang lain seperti market yang lain, kadang mereka hanya menjual sebatas kebutuhan pokok saja seperti makanan dan minuman. Kemudian ada outlet yang lain hanya menjual pakaian saja. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 pemain seperti Boli yang memang mengkombinasikan bahwa seluruh kayak toko serba ada tadi. Jadi itu mungkin yang membedakan Boli dengan para kompetitornya. Jadi dari segi varian barang kita jauh lebih banyak. Jadi di Boli itu saya jual hampir dari A sampai Z. Jadi apa menjadi kebutuhan konsumen, kita usahakan menyediakan sebisa mungkin kita usahakan. Jadi setiap pagi itu atau setiap hari memang saya meminta kepada seluruh SPG yang ada, jika apa yang kita jual ini tidak ada, kemudian ada pembeli yang bertanya ada barang A, kemudian kita tidak menyediakan, tolong kamu catat dan kabarin ke manajer masing-masing agar kita berupaya untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari para pelanggan kami. Begitu. Kemudian yang kedua yang membedakan Boli dengan yang lainnya, kita punya kartu member.
Jadi mungkin Farah udah punya belum kartu member Boli? Wah, saya belum punya. Wah, harus punya tuh. Nanti habis podcast ini saya bikin. Oh iya, harus ya. Jadi kartu member Boli, jadi ini salah satu plus point dari kami bahwa kartu member Boli ini biasanya kalau pemegang kartu member dari outlet lain itu kan ada limited time. Jadi waktunya terbatas. Ada yang masa berlakunya setahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, mungkin bahkan paling lama 10 tahun. Tapi khusus di Boli itu kartu membernya itu unlimited time dan unexpired time. Tidak ada jangka expired dan tidak ada batas waktunya. Jadi sampai kapanpun kartu itu bisa dipakai selama Boli masih eksis. Wow. So, jadi mungkin itu plus pointnya membedakan kami kami dengan para pesaing lainnya. Kemudian dari kartu member ini juga tanpa pembeli sadari bahwa sebenarnya kita telah memberikan cashback kepada pembeli itu sekitar 2% dalam bentuk poin member tadi. Jadi gitu. Jadi cashbacknya 2%. Nah itu nanti bisa diganti dengan alat elektronik, magic jar, kemudian dispenser, bantal, guling. Nanti kalau Mbak Farah butuh ada teman yang nikah, nanti bisa diganti poinnya dengan barang-barang seperti itu. Wah, berarti keuntungannya balik ke keuntungannya balik ke konsumen. Ya, Jadi kalau prinsip saya ketika membuka Boli ini tidak semerta-merta money oriented semua. Jadi paling dah ketika pelanggan Boli membeli di Boli, jadi kita menerima pembayaran mereka, kita menerima keuntungan mereka, tapi ada juga yang kita berikan kembali yaitu cashbacknya tadi dalam bentuk poin. Makanya kalau kita kan istilah bahasa Indonesianya itu kan terima kasih, itu kan sebenarnya artinya itu kita terima dan kita kasih lagi. Ya mungkin seputar itu. Iya. Berarti untuk membernya sendiri bisa digunakan di Boli cabang manapun ya Bu ya? Kalau sementara ini karena setiap Boli itu servernya masing-masing, jadi kalau di Bima hanya mencakup di Bima saja, kemudian di Tente sendiri saja, karena sistem kami belum bisa menggabungkan antara satu member untuk mengcover di seluruh Boli, karena nanti bakal kecampur lagi dengan stok barang yang ada. Jadi masih servernya masing-masing. Iya. Cuman menarik sekali ya 2% untuk dijadikan poin, nanti bisa ditukar dengan barang lainnya gitu ya Bu ya. Iya. Kalau yang saya lihat di Bima ini udah mulai banyak serba lain gitu. Kalau kiatnya Ibu untuk menghadapi persaingan ini gimana Bu? Soalnya saya lihat sepertinya masyarakat Bima sendiri untuk Boli udah punya tempat gitu di hati masyarakat Bima. Itu gimana mengatasi persaingannya? Persaingannya ya. Khususnya bagi saya atau bagi kami dari Boli, sebenarnya hadirnya persaingan atau kompetisi ini mau tidak mau hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi bagi saya dan bagi kami harus siap. Tidak boleh ada kata tidak siap dalam menghadapi kompetitor. Siapapun yang masuk, kita harus siap menghadapinya. Karena apa? Kompetisi ini kan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi tidak bisa kita hindari karena kompetisi adalah bagian dari kehidupan umat manusia. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, ya tetap ada kompetisi. Betul. Ya, orang mau jadi ketua RT pasti ada kompetisi. Orang mau jadi artis pasti ada kompetisi. Bahkan mungkin di teman-teman perpajakan sendiri, di antara karyawan pajak pasti ada kompetisi. Pebisnis pasti ada kompetisi. Jadi ini artinya apa? Bahwa kompetisi adalah sesuatu yang merupakan keharusan dalam kehidupan kita. Maka siapapun untuk menjadi atau untuk mau menjadi apapun, ya harus siap menghadapi kompetisi. Kemudian terkait menghadapi para kompetitor baru ini, saya sih lebih mengambil sikap bahwa kita harus positive thinking. Kenapa? Kita memiliki keinginan yang sama dengan orang lain. Cuma paling dah ketika kita menghadapi gempuran begitu banyak market baru yang hadir di Kota Bima ini, memang mau tidak mau akan menggerus ke omset kita, tetapi paling dah kalaupun itu turun tapi masih dalam taraf kewajaran, grafiknya tidak terlalu anjlok banget, maka itu catatan buat kami sendiri yang ada di Boli, bahwa itu menjadi tantangan dengan masuknya para kompetitor ini. Apa sih
yang menjadi kelebihan mereka, terus apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi saya lebih menerapkan kepada mari kita berpikir positif aja terhadap masuknya kompetitor ini. Ya, jadi adanya kompetitor malah dijadikan sebagai tolak ukur sendiri ya Bu ya. Jadi betul. Biar bisa mengukur kinerjanya, bisa mengukur pasar juga gitu ya Bu betul. Ya. Jadi diambil plus minusnya ya Bu ya. Plus minus. Karena kan seperti ini. Seperti menjamurnya Alfamart yang ada di kota atau kabupaten, malah saya ngelihat hebat ya gitu. Saya melihat hebatnya. Kadang ada beberapa lokasi yang mungkin kita tidak menyangka bahwa di situ mereka bisa buka, tapi mereka bisa. Nah di situ saya melihat wah hebat banget gitu. Jadi saya hanya melihat posisi positifnya aja, bahwa memang kita harus mengapresiasi kehebatan mereka. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dalam menghadapi, kita lihat 2 tahun kebelakangan ini kan pandemi ya Bu ya. Itu untuk menghadapi pandemi, kondisinya Boli sendiri gimana Bu? Kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini, bukan saja Boli sebenarnya, jadi hampir seluruh sektor kena semua. Cuma untuk di Bima khususnya, alhamdulillah mungkin tidak terlalu parah seperti di Bali ataupun kota-kota besar lainnya. Kalau di Bima kan tidak sampai kita PSBB, hanya PPKM seperti istilahnya dulu, pelan-pelan kita mati. Betul. Jadi kalau di Bima belum terlalu parah seperti yang di Bali. Kalau di Bali kan seluruh usaha itu totally tutup. Kalau di Bima kita alhamdulillah kita masih, walaupun dalam suasana pandemi kemarin 2 tahun, alhamdulillah kami tidak sampai menutup outlet kami ataupun mengurangi sejumlah karyawan kami, tidak. Cuma kemarin itu pas pandemi 2 tahun omset jelas menurun. Kemarin pandemi 2 tahun tuh kita turun omset sekitar berkurang 30%-an. Jadi kendala ini karena pertama ada beberapa faktor yang karena jam operasional tokonya yang dibatasi oleh pemerintah kota dan kabupaten. Waktu biasanya kita beroperasi sampai jam 10, dibatasin kalau lagi levelnya udah level 2, level 3 paling sampai jam 8. Paling normalnya sekitar paling maksimal kita buka sampai jam 9. Otomatis dari situ karena berkurangnya jam operasional toko, tentu omset juga pasti berkurang. Kemudian hal lainnya dari persediaan barang. Jadi persediaan barang karena memang pasokan barang ini kan masih kita mengandalkan dari Surabaya, dari Bali, dari kota-kota besar. Jadi otomatis kalau di sana kan sudah PSBB, otomatis tidak ada produksi sama sekali. Otomatis pasti pengaruh ke kita dalam proses persediaan barang ataupun distribusi barang ke kita. Dan itu salah satu faktor kendala juga kemarin itu pas waktu pandemi. Iya, jadi pengirimannya juga terganggu. Iya, pengirimannya juga terganggu. Kenapa di pelabuhan juga kan harus ngantri, harus dicek ini udah rapid test atau belum sopir-sopirnya, seperti itu. Itu merupakan bagian kendala kemarin. Nah, ini kita dari tadi ngobrol tentang usahanya Ibu gitu. Mungkin kita akan jeda sejenak, setelah itu kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih seru. Kita cut sejenak. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang kembali, masih bersama saya Farah dan narasumber super kita Ibu Mahdalena. Iya Bu, jadi langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Ibu sebagai pengusaha, usahanya besar, pasti terkait kewajiban perpajakannya juga banyak ya Bu ya. Betul. Itu untuk memanage kewajiban perpajakannya, kiat-kiat Ibu apa nih?
Terkait mengenai perpajakan, alhamdulillah kita sudah hire konsultan untuk memanage semuanya. Kemudian sekarang kan alhamdulillah juga di KPP Pratama Raba Bima kan tidak terlalu sistemnya kayak dulu. Yang dulu memang harus kita kumpulkan faktur pajak masuknya itu dari para distributor setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan setiap bulan untuk kita laporkan bulan depannya. Karena sekarang sistemnya kalau dari distributor udah laporkan dan otomatis masuk ke kantor pertama. Jadi itu sangat membantu buat kita wajib pajak. Jadi konsultannya tinggal menghitung saja berapa PPN dan PPH terhutang kita. Jadi untuk masalah pajak kami sudah serahkan kepada ahlinya, yaitu konsultannya ya. Gitu ya Bu ya. Untuk kesannya sendiri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Raba Bima gimana Bu, terkait pelayanannya, mungkin terkait AR-nya itu gimana? Saya ini kan sudah berusaha di Bima ini sekitar 15 tahun. Tentu banyaklah kendala-kendala dulu itu di perpajakan, karena memang kita awam masalah pajak. Cuma kalau saya pribadi, jadi setiap teguran, setiap ini dari kantor pajak, jika ada surat yang datang, saya berusaha memperbaiki apa yang menjadi teguran kemarin. Saya usahakan untuk tidak saya ulangi lagi di tahun-tahun berikutnya. Seperti kemarin saya mendapat teguran adanya keterlambatan payment ataupun pelaporan. Dari situ saya jadikan pelajaran bahwa kedepannya bahwa saya tidak boleh terlambat lagi. Jadi saya udah ambil posisi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 untuk urusan perpajakan sudah kita selesaikan. Alhamdulillah sih berkat jadi alhamdulillah ya, tidak terlepas juga dari bimbingan para AR kami, terutama kalau kemarin AR kami kan Pak Panji, kemudian sekarang Pak Aryo. Alhamdulillah sih sejauh ini kami selalu dibimbing, tidak pernah ada permasalahan. Yang penting kita sebagai wajib pajak jangan lari dari tanggung jawab. Apapun permasalahan yang ada, semua bisa kita komunikasikan. Apa menjadi masalah kita, pasti ada solusinya di sini. Jadi bukan pegadaian saja yang punya solusi, tapi pajak juga punya solusinya. Iya. Jadi untuk wajib pajak jangan pernah takut gitu ya Bu berurusan dengan kantor pajak. Asal semuanya sesuai dengan aturan, itu kita nggak perlu takut gitu. Iya. Untuk PPS Ibu tahu nggak? Iya. Tahu ya Bu ya. Jadi ini bulan Juni. Jadi akhir masa pelaporan program pengungkapan sukarela. Untuk Ibu sendiri nih Bu, Ibu ikut nggak Bu programnya? Wah, alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah sudah. Jadi kalau saya pribadi saya menyambut baik. Kalau yang 5 tahun lalu itu kan tax amnesty. Betul. Jadi setiap ada kesempatan yang diberikan oleh perpajakan, oleh Dirjen Pajak terkait tax amnesty. Kalau yang dulu, kemudian sekarang kan PPS. Alhamdulillah saya berusaha menyambut baik dan pasti ikut serta dalam PPS ini. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi untuk pengusaha lain ini Ibu Mahdalena aja udah ikut PPS gitu ya Bu ya. Iya. Untuk pesannya sendiri nih Bu untuk KPP Pratama Raba Bima apa Bu terkait pelayanannya mungkin kepada wajib pajak gitu? Kalau pesan saya terhadap KPP Pratama Raba Bima, sebelum saya menyampaikan pesan, terlebih dahulu mungkin saya harus mengucapkan terima kasih dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan seluruh jajaran KPP Pratama Raba Bima, terlebih khusus kepada AR kami yang selalu membimbing kami. Ya, saya berharap jangan bosan-bosan membimbing dan membina kami agar kami kedepannya lebih tertib lagi dalam membuat pelaporan pajak kami, sehingga memudahkan kami dalam membuat pelaporan pajak. Paling tidak dari sisi administrasi perpajakan ini semakin baik, semakin tertib dan semakin sistematis. Oh iya, siap. Ini karena udah sampai di penghujung pertanyaan, ini yang terakhir adalah bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya pesan nih Bu untuk masyarakat, khususnya mungkin pelanggan setia dari Boli Department Store. Ada pesan untuk
teman-teman di Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Bu? Oh ya, untuk pesan dan harapan saya sebenarnya sangat sederhana saja. Semoga kita bisa sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan negara ini dengan cara taat bayar pajak, karena saya yakin orang Bima pasti taat bayar pajak. Kalau orang Bima sudah taat bayar pajak, Indonesia pasti maju. Kalau Indonesia maju, pasti rakyat sejahtera. Ya, mantap sekali pesannya. Jadi untuk taat pajak, mungkin ada ajakan untuk pelanggan setia Boli yang belum memanfaatkan program pengungkapan sukarela, Bu, sekalian bisa disampaikan? Untuk seluruh pelanggan Poli, mari kita ikut serta dalam program pengungkapan sukarela ini, karena program ini sangat berguna buat kita, lebih khusus terhadap wajib pajak untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi agar pajak-pajak kita lebih tertib, lebih terteratur gitu aja sih sebenarnya. Karena PPS sendiri itu ada jargonnya, Bu. Jargonnya gotong royong, adil dan setara gitu. Ya, jadi teman-teman, mumpung masih belum masa akhir PPS 30 Juni 2022, yang belum gabung PPS, yuk ikut PPS. Gitu ya, Bu ya. Iya. Untuk teman-teman semua, jadi ini adalah akhir dari podcast episode kedua dengan bintang tamunya Ibu Mahdalena. Jadi sampai jumpa di episode Siniar Mengulas Pajak di episode berikutnya. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber super kita, Ibu Mahdalena. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mampir ke kantor pajak menjadi narasumber, memberi pelajaran terkait kiat-kiat menjadi pengusaha sukses ya, Bu ya. Semoga Boli sukses selalu, Ibu sehat selalu. Amin. Dan semoga nanti kita ada kesempatan bertemu lagi mungkin ya, Bu ya. Jadi narasumber lagi ya, Bu ya. Baiklah. Ini saya tutup dengan pantun, berang-berang minum biji selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.